Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berdakwah Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya adalah dengan step by step. Sebagaimana syariat juga diturunkan step by step. Bertahap. Al-Quran diturunkan 22 tahun, 2 bulan. Dan tandanya dalam menjelaskan hukum-hukum kepada seorang pun hendaknya dilakukan dengan step by step. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Kata Rasulullah, innaka taqdumu qauman min ahli kitab. Sesungguhnya nanti engkau di Yaman akan mendatangi sekelompok orang dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tud'uuhum ilaihi an yuwahhidullah. Maka hendaknya dakwah pertama kalimu adalah dakwah tauhid. Kemudian apa mereka tahu? Fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim 5 salawatin fi yawmin wa lailah. Kalau mereka sudah bertauhid, maka hendaknya perintahkan mereka untuk salat 5 waktu. Kalau sudah salat 5 waktu, maka perintahkan mereka untuk membayar zakat. Kalau sudah mereka bertanggung zakat, maka perintahkan mereka untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan seterusnya sampai haji. Maknanya ketika menjelaskan syariat ke orang pun hendaknya dilakukan secara bertahap. Ada saudara kita, teman kita, kakak beradik kita, bahkan orang tua kita. Mungkin terjerumus ke dalam kesyirikan, terjerumus ke dalam kemaksiatan. Yang mana yang harus dahulukan penjelasannya? Tentu dakwah tauhid dulu. Dakwah tauhid dulu. Ada teman kita misalkan dia merokok dan tidak sholat. Yang mana yang harus kita jelaskan? Apakah keharaman merokok atau perintah sholat dulu? Perintah sholat dahulu. Jadi yang dijelaskan pertama kali adalah yang pokok-pokok dahulu. Baru yang cabang-cabang. Sebagaimana Nabi SAW ketika berdakwah di Mekah 13 tahun. Yang beriman hanya sekitar 153 orang. 13 tahun, 153 orang. Dan selama 10 tahun di Mekah belum disyariatkan sholat. Belum. Salat baru diwajibkan ketika 3 tahun terakhir di kota Makkah. Hijab, haramnya riba, kemudian syariat-syariat lainnya, itu baru diterapkan di Madinah. Sebagaimana kita tahu bahwa puasa Ramadan baru di tahun 2 Hijriah. Haramnya riba baru di tahun 2 Hijriah. Khamr ketika di Makkah belum diharamkan. Bahkan khamr itu ketika diharamkan dengan cara bertahap. Allah Subhanahu wa taala pada saat itu memang ketika pada saat itu masyarakat jahiliyah memang menganggap khamr bukan suatu hal yang menjijikan, tapi dianggap sebagai minuman biasa. Yang mana ketika diharamkan pertama kali, itu diharamkan hanya setelah ba'da isya sampai subuh. Jadi mereka ketika diharamkan pertama kali itu boleh masih minum di waktu-waktu sela-sela kecuali ba'da isya. Mereka hanya boleh ba'da isya sampai ba'da subuh. Di sela-selanya tidak boleh. Karena kalau minum khamr sebelum sholat, maka itu akan membuat mereka bacaannya melantur. Nah, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Sampai kamu harusnya mengetahui padahal kamu tidak mengetahui apa bacaan salat kamu, ya. Kemudian baru diharamkan secara mutlak. Ketika diharamkan secara mutlak barulah khamr-khamr pada dibuang-buang, dipecah-pecahkan dan hingga selokan di kota Madinah dipenuhi dengan khamr. Tandanya bertahap juga. Ada mungkin saudara kita, dia belum pakai hijab, tapi belum juga sholat. Yang mana harus kita perintahkan dahulu? Ajak sholat dulu. Ajarkan tauhid dulu. Nah, begitu iman dia kuat, sambil dijelaskan bahwa agama ini mewajibkan kita untuk menutup aurat. Begitu pula kepada mu'alaf. Ini juga paling penting mu'alaf. Mu'alaf jangan langsung dikasih beban syariat yang banyak-banyak. Ini haram, ini haram, ini haram. Kabur dia nanti. Kembali lagi kepada agamanya. Ajarkan dahulu yang penting-penting, step by step. Ketika akidahnya sudah kuat, maka Allah akan berikan dia kekuatan untuk menerima syariat-syariat lainnya yang mana akan mudah. Kalau akidahnya sudah kuat, mudah nih meninggalkan rokok, mudah meninggalkan musik, mudah meninggalkan hal-hal yang diharamkan lainnya. Dan itu yang mana sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menguatkan kita dalam mengamalkan syariat hingga akhir hayat hidup kita. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.